Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas di sesi 11 latihan soal uji pengetahuan, uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Sesi 1 sampai 10 sudah saya buat di video sebelumnya dan teman-teman bisa langsung cek di channel YouTube saya. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. PPKN merupakan program pendidikan yang ilmunya sendiri dilandasi body of knowledge yang beragam terdiri atas rumpun ilmu politik, hukum, dan moral. Hal ini sebagai bentuk dari sifat struktur keilmuan PPKN yang A. Multikultur, B. Multifaceted, C. Multimetode, D. Multiscience, E. Monodimensional. Kita akan memilih option B. Multifaceted. Kita lanjut ke soal berikutnya. PPKN merupakan program pendidikan yang dilandasi oleh tradisi social studies, sehingga secara pedagogis PPKN berkonsepkan beberapa domain. Hal ini sebagai penyebab dari paradigma sistemik keilmuan PPKN yang berupaya menyalurkan A. Tradisi citizenship transmission, B. Tradisi social citizenship, C. Tradisi inquiry, D. Tradisi cultural transmissions, E. Tradisi demokratis. Kita akan memilih option A. Tradisi citizenship transmission. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. PPKN sebagai muara dari pengembangan komponen knowledge dan skill. Civic disposition berperan sangat esensial dan substansial dalam pengembangan kompetensi warga negara. Hal ini dikarenakan A. Strukturnya ilmu civics yang hanya berkomponen civic disposition, B. Upaya mewujudkan warga negara yang cerdas, C. Hubungannya dengan program karakter building, D. Kesesuaiannya dengan visi, misi, dan tujuan PPKN, E. Esensinya cocok dengan pendidikan demokrasi. Kita akan memilih option D. Kesesuaiannya dengan visi, misi, dan tujuan PPKN. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Esensi dan urgensi dari 4 konsensus bangsa Indonesia menandakan sebagai fokus landasan arah rekonstruksi PPKN. Hal ini sebagai wujud dari A. Membentuk tradisi kewargaan dengan 4 konsensus bangsa Indonesia, B. Visi membentuk warga negara yang sadar untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia, C. PPKN sebagai wahana pendidikan berkonstitusi, D. Membentuk warga negara yang sadar untuk bela negara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia, E. PPKN sebagai wahana pendidikan 4 konsensus bangsa Indonesia. Kita akan memilih option B. Visi membentuk warga negara yang sadar untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. PPKN sifatnya yang cenderung mentransformasikan nilai-nilai demokrasi sebagai wujud dari PPKN sebagai wahana pendidikan politik merupakan A. Tradisi filosofi perennialism PPKN, B. Tradisi filosofi progresivisme PPKN, C. Tradisi filosofi esensialisme PPKN, D. Tradisi filosofi rekonstruksionisme PPKN, E. Tradisi filosofi behavior PPKN. Kita akan memilih option C. Tradisi filosofi esensialis PPKN. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Metode inquiry menjadi suatu metode yang sangat diperlukan dalam pembelajaran PPKN dikarenakan A. Sifatnya yang mendukung pembelajaran yang aktif dan kritis, B. Cocok untuk membentuk pembelajaran yang student center, C. Inquiry sebagai metode yang menekankan pada aspek disposition, D. Pembelajaran PPKN tidak bisa lepas dari kegiatan mengidentifikasi masalah, E. Metode belajar PPKN lebih bersifat statis. Kita akan memilih option A. Sifatnya yang mendukung pembelajaran yang aktif dan kritis. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam upaya melaksanakan portofolio yang baik di kelas, guru PPKN harus memperhatikan 3 atribut komponen yang perlu dikembangkan, yang diantaranya A. Civic awareness, B. Civic knowledge, civic skill, dan civic disposition,
C. Civic responsibility. D. Pengetahuan, keterampilan sosial dan spiritual. E. Civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Kita akan memilih option E. Civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berkomitmen terhadap nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohesif. Dalam konsep pedagogis PPKN, hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai A. Spirit Pancasila, B. Spirit berkonstitusi, C. Spirit Bhinneka Tunggal Ika, D. Spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia, E. Spirit multikultur. Kita akan pilih option C. Spirit Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Persatuan, musyawarah, dan cinta tanah air merupakan bagian dari Causa Philosophic Grounds like Indonesia. Hal ini merupakan istilah lain dari proses A. Elitis eksklusif, B. Elitis independent, C. Elitis multidisiplin, D. Elitis incorporated, E. interdependent. Kita akan pilih option D. Elitis incorporated. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya sekaligus menjadi soal yang terakhir. Dalam konteks substansi dan urgensi kajian UUD Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembelajaran PPKN, target yang diharapkan adalah dapat terbentuknya spirit berkonstitusi yang demokratis Reichstag. Konsepsi yang demikian merupakan relevansi dari A. Indonesia sebagai negara Makstat, B. Indonesia beriklim hukum Hindia Belanda, C. Kausalitas norma-norma sosial, D. Efek dari kehidupan para leluhur di masa lalu, E. Indonesia sebagai negara Reichstag. Kita akan memilih option E. Indonesia sebagai negara Reichstag. Baik teman-teman sekalian, kita akan kirim soal yang sudah kita buat. Lalu dalam waktu yang sangat singkat kita bisa melihat skor. Klik lihat skor. Berapa skor latihan kita pada sesi ke-11 ini? Alhamdulillah mendapatkan 100. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyaksikan juga sesi 1 sampai 10 di video saya sebelumnya.